sebagian agama yang lain mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita nanti sampai ketemu Tuhan, kita ditanyain apa? Kita ditanyain agamanya apa? Saya sepanjang belajar firman Tuhan, saya percaya bahwa kekristenan tidak pernah mengajarkan itu. Sebagian kita jadi orang Kristen, berpikir atau kita dibiaskan, kita berpikir, oh nanti tujuan dari hidup adalah supaya nanti mati masuk sorga. Saudara, saya percaya that's not the purpose of life. Itu bukan tujuan dari hidup. Bahkan tujuan dari hidup bukan masuk sorga. Sebenarnya yang Tuhan minta ketika nanti kita berjumpa dengan Dia adalah pertanggungjawaban hidup. Tuhan akan minta pertanggungjawaban kita tentang hidup yang Dia percayakan kepada kita. Sama-sama kita baca ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Saudara-saudara, saya percaya bahwa perumpamaan tentang talenta ini adalah perumpamaan yang sentral. Saya bukan bilang bahwa yang lain tidak sentral. Tetapi perumpamaan ini begitu sentral mengingatkan kita tentang what's the purpose of life. Apa tujuan kita ada di dunia ini? Saudara, sebagian agama yang lain mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita nanti sampai ketemu Tuhan, kita ditanyain apa? Kita ditanyain agamanya apa? Bahkan ada yang ditanyain kita tuh Tuhannya siapa? Kalau saya sepanjang belajar firman Tuhan, saya percaya bahwa kekristenan tidak pernah mengajarkan itu. Sebagian kita jadi orang Kristen, berpikir atau kita dibiaskan dengan pandangan yang lain. Lalu kita berpikir, oh nanti tujuan dari hidup adalah supaya nanti, orang selalu bilang apa? Mati masuk sorga. Jadi karena itu, dan bahkan kalau lebih sekuler sedikit, muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga. Itu life goal banget, kan gitu kan ya? Saudara, saya percaya that's not the purpose of life. Itu bukan tujuan dari hidup. Bahkan tujuan dari hidup bukan masuk surga. Karena bagi saya masuk surga itu adalah bonus. Sebenarnya yang Tuhan minta ketika nanti kita berjumpa dengan Dia adalah pertanggungjawaban hidup. Tuhan akan minta pertanggungjawaban kita tentang hidup yang Dia percayakan kepada kita. That's why kenapa saya bilang perumpamaan tentang talenta ini sentral. Kenapa? Karena ini adalah yang akan terjadi dengan kita. Karena setiap kita adalah hambanya dan Dia adalah tuannya. Saya ajak saudara-saudara melihat perumpamaan ini. Saya percaya ini perumpamaan tidak asing. Saudara pasti pernah dengar perumpamaan ini. Perumpamaan ini diceritakan tentang seorang tuan yang pergi untuk sementara waktu. Lalu dia mempercayakan talenta atau let's say gampangnya adalah modal bagi para hamba-hambanya. Ada yang dipercayakan 5, ada yang dipercayakan 2, ada yang dipercayakan 1. Anyway, kita tidak punya cukup waktu untuk membahas, tapi Tuhan bilang semuanya menurut apa? Kesanggupan. Artinya Tuhan tahu setiap kita dikasih berbeda-beda. Dan kita tidak perlu comparing ourselves to others. Karena kita dikasih Tuhan menurut kesanggupan. Dan apa yang Tuhan kasih, itu sebenarnya Tuhan percayakan karena kesanggupannya kita segitu. Pegang dada masing-masing. Pegang dada masing-masing. Ayo. Bilang, gua gak usah insecure. Halo, gua gak usah insecure. Amin? Lagi pegang. Gua gak usah insecure. Sebentar, saudara tahu insecure apa? Tahu dong, karena saya khawatir yang agak senior, apa insecure itu? Cuanki apa itu? Enggak tahu ya. Oke, ulang. Gua nggak usah insecure. Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Coba lihat ada senyum kiri kanan. Nah, itu indah. Oke, itu kebenaran pertama. Kebenaran berikutnya. Saudara-saudara, Tuhan percayakan semuanya untuk kita. Hidup kita, talenta itu. Saudara, jangan kita pikirkan talenta itu adalah Tuhan kasih duit sama kita. Jangan kita pikir talenta itu adalah Tuhan kasih sejumlah uang supaya saya pakai. Bukan.
Tapi talenta itu bukan bicara tentang harta saja, itu berarti harta include. Tapi talenta itu bicara tentang hidup kita sepenuhnya. Berbicara tentang hidup kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Berbicara tentang sepenuhnya yang Tuhan kasih. Talenta, skill, kebolehan, kecakapan, apapun itu, bahkan termasuk keluarga kita, rumah kita, anak-anak kita, mobil kita, semua pekerjaan kita, perusahaanmu, itu talenta yang Tuhan kasih. So, clear. Talenta ini berbicara tentang semua yang dipercayakan kepada kita di dalam hidup. So, hidup ini milik Tuhan. Hidup ini milik Tuhan dan kita adalah hambanya. Katakan sama-sama, hambanya. Hamba Tuhan itu bukan yang sekolah teologi. Hamba Tuhan itu kita semua. Setiap pengikut Kristus dipanggil menjadi hamba. Kita adalah penatalayan atau manajernya Tuhan untuk semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Lalu firman Tuhan ini cerita tentang 5 talenta. Itu orang yang dikasih 5 atau hamba yang dikasih 5. Lalu kemudian dia mengusahakan 5 talenta jadi 5. Saya suka dengan ilustrasi yang diberikan di depan ini. Ini salah satu website saya ambil. Ilustrasinya bagus. Dia mengambil 5 talenta, lalu kemudian di situ saudara bisa mengambil kesimpulan bahwa dia berdagang apa? Ikan. Ya, dia berdagang ikan. Saudara, Alkitab tidak kasih tahu dia berdagang apa. Cuma dikasih tahu bahwa dia mengusahakannya. Ini cuma ilustrasi. Tetapi diceritakan bahwa orang ini dia memakai 5 talenta itu, entahkah dia invest ke nelayan, entahkah dia beli dari nelayan, saya tidak tahu. Tapi ceritanya, ilustrasinya, dia beli ikan, dia jual ikan, lalu kemudian kembali lagi 5 talenta plus 5, jadi 10 talenta. Sama halnya dengan yang 2 talenta, itu memberi atau membeli dalam ilustrasi tersebut, dia membeli buah, dia jual buah-buahan, lalu kemudian yang terjadi dia dapat 2 kembali bersama dengan bonusnya 2. Jadi 4 talenta. 2 jadi 4, 5 jadi 10. Cerita ini sekali lagi tidak ingin kasih tahu sama kita bahwa kalau kita punya modal misalnya di dompet 500.000, kita harus menjadikannya 1 juta. Bukan begitu ceritanya. Tapi cerita ini ingin kasih tahu bahwa every single of talents, setiap satu persatu yang dipercayakan, itu dipertanggungjawabkan dengan baik. Termasuk usahamu, termasuk toko kelontongmu yang ada di pojokan Pasir Kaliki misalnya. Termasuk dengan usahamu itu dipertanggungjawabkan di depan Tuhan. Termasuk kuliahmu itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Istrimu, keluargamu itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu inti dari cerita tentang perumpamaan talenta ini. Tapi menariknya adalah yang dikasih 5 jadi 10, yang dikasih 2 jadi 4, tapi yang dikasih 1 jadi 1. Jadi 1. Hilang nggak? Nggak hilang, dibiarin aja. Dikubur, lalu kemudian dia balikin lagi 1. So sekali lagi saya percaya saudara familiar dengan talenta, perumpamaan talenta ini. Kita tahu di akhir, lalu kemudian Tuhan melakukan penghakiman atau pertanggungjawaban. Tuannya bilang kepada yang 5 dan yang 2, baik dan setia engkau hambaku, karena engkau bertanggung jawab dengan semua talenta itu. Dipuji. Dan kedua hamba ini mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi hamba yang tidak bertanggung jawab, yang cuma dapat 1, dikubur. Ngomong-ngomong saudara, lebih gampang mana, 5 atau 1? Gampang 5 atau 1? Gampang 1 padahal. Tapi yang 5 lebih susah, justru 5 digandakan. Yang 1 dikubur. Yang kepada 1 ini Tuhan sebut atau tuannya sebut sebagai hamba yang jahat dan malas. Kalau saudara lihat baik, setia. Jadi kata setia itu mendeskripsikan definisi baik itu. Jadi disebut baik karena setia. Sedangkan yang jahat itu didefinisikan oleh apa? Bukan karena dia bunuh orang. Halo? Dia jahat bukan karena apa? Bukan karena dia perkosa orang. Bukan karena dia nonton film porno. Nah, kebanyakan kita berpikir jahat itu apa? Bikin dosa. Menggosip. Yes, it's true. Dosa, natur dosa dibuahi jadi begitu.
Tapi sorry to say, dosa bukan soal perbuatan saja. Halo? Kadang-kadang kita pikir dosa, kan saya tidak jahat. Kan saya tidak berbuat salah. That's not Christianity. Itu agama secara umum begitu. Kita bikin dosa, Tuhan marah, gitu aja. Kekristenan enggak cuman sampai pada permukaan bikin dosa. Even kita tidak melakukan apapun, itu melanggar kehendak Tuhan. Dan melanggar kehendak Tuhan di mata Tuhan adalah jahat. Makanya saudara pernah dengar ayat, apabila seorang tahu berbuat baik tapi dia tidak melakukannya, maka dia berdosa. Dosa itu bukan soal buah perbuatannya, tapi di sini. Dosa itu di sini. Dosa itu dalam hati. Dan itulah kekristenan, saudara-saudara. That's why kekristenan itu standarnya lebih tinggi. Tuhan Yesus mengatakan, kamu pernah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, apa? Kasihilah orang yang berbuat jahat kepada kamu. Standar Tuhan tinggi banget. Tinggi banget. Kamu melihat, firman Tuhan mengatakan jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, kalau engkau melihat perempuan dan engkau mengingininya. Dalam arti apa? Pikiran kita udah main kemana-mana, udah pikiran jelek, udah pikiran gini, enggak, negatif, busuk-busuk. Tuhan bilang apa? Engkau berzina. Dosa itu bukan soal perbuatan saja, tapi di dalam hati. That's why kekristenan itu tuh bukan agama yang ngurusin perbuatan. Tapi kekristenan itu adalah sebuah ajaran Kristus yang mengubah hati kita. Amin. That's why kenapa Yoel pasal 2, kemarin kita rayakan Pentakosta, right? Pentakosta itu apa? Kalau saudara baca Yoel pasal 2, pada akhir hari-hari terakhir aku akan mencurahkan kepada umatku roh yang baru. Mencurahkan kepada mereka roh dan hati yang baru. Jadi Roh Kudus itu bekerja bukan pada sesuatu yang manifestasi kelihatan. Tapi harusnya Roh Kudus bekerja sampai pada mengubah hati. Jadi hatimu penting untuk diubah. Oke, saya balik ke sini. Jadi saudara-saudara berbicara tentang hamba yang jahat. Kata jahat itu didefinisikan dengan kata malas. Saudara lihat kontrasnya itu luar biasa loh saudara-saudara. Baik dan jahat, setia dan malas. Kalau saudara lihat bahasa Yunaninya, lebih ngeri lagi. Saudara, kata setia itu berasal dari kata pistos. Dari kata pistos kita dengar kata pistis. Artinya iman. Nah, makanya ada yang mengatakan begini kan. Oh, beriman kepada Yesus selamat masuk. Bentar dulu, saya selalu bilang kepada orang yang demikian, bentar dulu. Maksudnya iman apa nih? Percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus masuk? Bentar dulu, iblis juga percaya pada Yesus. Halo? Halo? Yakobus mengatakan iblis pun percaya ada satu Tuhan. Iblis masuk surga enggak? Iblis masuk surga enggak? Enggak. Hanya karena engkau percaya ada Tuhan, itu bukan berarti engkau selamat. Iman itu adalah mempercayakan diri kepada Tuhan. Dan mempercayakan diri kepada Tuhan melibatkan apa? Pengetahuan akan siapa dia, keyakinan akan siapa dia, dan ketaatan hati kepada dia. Jadi kata setia, pistos, pistis, iman itu berhubungan dengan kesetiaan kepada Tuhan. Iman itu berhubungan dengan perubahan hati, perubahan sikap. Iman itu berhubungan dengan ketaatan. Iblis bedanya tidak taat. Percaya, iblis percaya, tapi beriman, tidak beriman. Amin. So itu bedanya. Banyak orang di luar sana menyerang iman kekristenan dengan bilang, oh percaya Yesus selamat. Bentar dulu. Masalahnya adalah bukan cuma percaya. Percaya itu melibatkan mempercayakan diri kepada Tuhan. Oke, itu pistis. Yang kedua, saudara perhatikan kata malas. Kata malas berasal dari sebuah istilah Yunani yaitu oknere. Apa itu oknere? Kata oknere itu adalah akar katanya okneo. Dan ini yang bikin saya wonder. Okneo artinya apa? To hesitate. What is to hesitate? Enggan. Enggan. Bahkan kata to hesitate ini bisa diartikan turunan katanya artinya adalah to shrink. Apa artinya to shrink? Shrink, mengerut, mengecil. Menarik diri dan makin mengecil. Saudara, saya jadi wonder kenapa? Karena rupanya
dalam kata yang dipakai okneo ini, kata malas itu berakibat pada apa? Berakibat pada declining, kemunduran, semakin mengerut, semakin kecil. Ketika orang malas atau orang menjadi enggan, keengganan itu berakhir pada apa? Kehancuran. Kalau saudara membuka bisnis atau saudara suka ikut seminar bisnis, motivasi things dan sebagainya, saudara pasti familiar dengan quotes dari CEO Nokia. Namanya adalah Stephen Elop. Stephen Elop pada tahun 2016 dia melakukan atau dia memberikan sebuah speech ketika Nokia diakuisisi oleh Microsoft. Dan dia bilang begini, "We didn't do anything wrong, but somehow we lost." Siapa pernah pakai phone Nokia? Boleh angkat tangan? Wow, saya senang. Masih banyak yang seumuran, seenggaknya, atau lebih tua. Saya dulu pernah punya phone Nokia 3310. Yang katanya kalau lempar anjing langsung mati tuh anjing. Berapa banyak yang handphonenya jatuh terus, tapi tetap awet? Wonder ya saudara-saudara. There was a time, pada waktu itu semua orang pakai Nokia. Kaum sisanya pakai Motorola atau Siemens, betul? Kan kita elit Nokia gitu kan ya. Lalu setelah Nokia berganti apa? BlackBerry, lalu setelah BlackBerry tergantikan semuanya dengan yang namanya iPhone atau Android, Samsung, LG, nggak ada LG sekarang, apapun lah itu saudara-saudara ya. Saudara, there was a time Nokia itu merajai pasar. Tapi saudara perhatikan kata-kata Stephen Elop. Hari ini kita nggak pernah lihat Nokia lagi. Nggak ada di antara kita pegang Nokia lagi. Why? Elop mengatakan, bukan karena kami do something wrong, but we didn't do anything wrong. Berasa bedanya? Bukan karena kita salah invest, bukan karena kita salah beli gudang, bukan karena kita salah bikin produk, bukan. Dia bilang kami enggak ngelakuin kesalahan, bahkan we didn't do anything wrong. Tapi somehow kata Elop, we lost. Kenapa? Karena mereka enggak ngelakuin apa-apa. Simple. Mereka nggak ngelakuin apa-apa, tapi iPhone terus maju dengan inovasi. Android maju dengan inovasi. Semua berinovasi, semua belajar, semua learning. Nokia berhenti. Kenapa? Kita raja pasar bro. Ketika orang berhenti untuk learning, ketika orang berhenti untuk bertanggung jawab dengan every single of talents yang Tuhan kasih, maka dia sedang declining. Halo? Halo? Ketika kita berhenti untuk belajar, ketika kita berhenti untuk improving ourselves, ketika kita cuma main di zona nyaman untuk gak ngelakuin apa-apa, sorry to say, you are shrinking. You are declining. Dan di mata Tuhan, itu jahat. Why? Kenapa jahat saudara-saudara? Karena dia pemberi talenta itu. Dia yang punya, dia yang milik, dia yang memilikinya. Dan ketika dia mempercayakan kepada kita, kita perlu untuk mempertanggungjawabkannya. Saudara-saudara, yang namanya perusahaan-perusahaan hari ini, kita menemukan bahwa banyak analis selalu bilang, kenapa perusahaan-perusahaan gede collapse? BlackBerry, Yahoo, ada yang dulu pakai Yahoo? Masih emailnya nama-nama alay, Pinky Girl @yahoo.com gitu kan ya. Ada. Nggak ngaku kan, nggak apa-apa ya. Itu kan masa lalu aib ya kan. Saudara-saudara, collapse semuanya. Ada yang dulu zaman Friendster. Friendster, halo Friendster. Hey, collapse habis kan? Habis. Even Facebook hari ini masih sustain, tapi di Indonesia udah banyak yang berkurang. Saudara-saudara, dunia berubah, mau nggak mau? Zaman berubah, mau nggak mau? Waktu bertambah, mau nggak mau? Betul nggak? Kita nggak bisa tolak waktu, tolong jangan maju dong, nggak bisa. Dunia berubah, semua orang berubah, semua belajar. Kalau kita nggak belajar, we are collapse. Kodak, dulu saya masih punya Kodak Pocket tuh, keren banget tuh kalau udah pegang Kodak ya. Cekrek, cet gitu. Cekrek, cet. Berubah zaman. Semua orang sekarang sudah pakai phone, semua udah pakai gawai, beres. Sudah zaman berubah, dunia berubah. Kalau kita nggak belajar, kita bukan hamba yang baik.
Bukan cuma dunia berubah, keluarga kita pun berubah. Setuju? Anak-anak bertambah besar. Dari yang kecil-kecil dulu cuman main makanannya cupa-cups. Sekarang makin gede, udah remaja, udah tahu pacaran. Kalau kita jadi orang tua nggak belajar. Amin. Kita susah. Kita harus belajar. Kita harus benar-benar belajar. Belajar menyesuaikan diri. Ada sesuatu yang baru, belajar yuk. Dulu di rumah orang tua duduk cuman lihat-lihatan muka satu dengan satu gitu kan. Paling pun kalau nonton hiburan, nonton telenovela. Sekarang yang satu udah asik pamer-pamer Instagram, betul? Kalau kita nggak mencoba menyesuaikan diri, saya bukan bilang kalau gitu semua ikutan pamer di Instagram, bukan. Belajar itu maksudnya apa? Ketika ada sesuatu, disruption, kita harus menyikapi. Mana yang benar, bagaimana menyesuaikan diri. Itu point, that's the point. That's the point. Baru-baru ini saya nonton sebuah film. Ada yang nonton film ini? The Kingdom of the Planets of the Apes. Ada beberapa. Cuman satu doang. Yang lain gak nonton. Jemaat Cornerstone memang membaca firman setiap hari ya. Baca firman Tuhan, doa tiap hari kalau mau. Ini gak tahu lagunya? Memang lagunya udah oke. Just joking. Saya nonton film ini. Film ini, saya tuh suka nonton film yang mikir. Again, mikir itu bukan berarti, tapi saya percaya ada sebuah isme yang mau dimasukin di dalam film ini. Dan even somehow, ada kebenaran-kebenaran yang kita bisa dapatkan di sana. Dan film ini menceritakan tentang ras apes atau monyet, kera yang berevolusi. Bisa berpikir seperti manusia dan mereka evolutionnya maju terus, saudara-saudara. So singkat cerita film ini menceritakan tentang apes yang kemudian menggusur manusia dan manusia itu akhirnya jadi feral atau jadi, saya jadi binatang buas buat mereka begitu. Jadi manusia itu jadi makin terbelakang sedangkan apes masuk menjadi makin berkembang evolusinya, saudara-saudara. Lalu yang terjadi adalah apes ini dipimpin oleh seorang bernama Noah. Noah ini akan kemudian jadi pemimpin para apes berikutnya, begitu. Nah, ceritanya adalah mereka terjadi perebutan kekuasaan, long story short, akhirnya Noah yang tadinya kehancuran, sukunya hancur, dia jadi pemimpin, lalu kemudian di ending dari cerita, dia ketemu dengan May, si perempuan itu. Lalu kemudian mereka ngomong, May bilang, no apes, kalian gak bisa, kita manusialah yang seharusnya berkuasa. Noah bilang, no, enggak, kita akan rebuild our home better. We will stronger from what we have learned. Saudara lihat bahkan monyet pun belajar. Saya lihat gini, wah. Saya pernah dengar istilah survival of the fittest? Pernah dengar istilah itu? Itu kalau dalam teori evolusi, ras yang bertahan adalah ras yang bisa survive. Dan let me tell you, salah satu ability yang paling penting adalah bukan soal pintar, kuat, strong, banyak otot, no. Tetapi salah satu yang membuat kita bertahan adalah kemampuan untuk adaptasi. Katakan sama-sama dengan saya, adaptasi. Dan adaptasi itu belajar. Dan manusia itu adalah ras, till this time, adalah ras yang terkuat. Kenapa? Dalam teori tersebut, karena manusia mampu beradaptasi, belajar. Ketika kita tidak mampu belajar, maka yang terjadi we are shrinking. Kita tenggelam, kita makin kecil, kita kehilangan yang Tuhan percayakan. So, hari ini Tuhan itu mau kasih kontras kepada kita. Sebuah kontras yang sangat besar bahwa kita itu dipercayakan sesuatu oleh Tuhan. Hari ini dalam hidup kita, kita semua dipercayakan sesuatu. Entahkah 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, that's not the point. Tapi yang menjadi masalahnya adalah respon hati kita. Apakah kita mau mempertanggungjawabkan semuanya dengan baik? Sebagai seorang suami, sebagai seorang papa, sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai seorang penjaga toko, pemilik toko, CEO, manajer. Usaha apa yang sedang saudara pegang? Bahkan sebagai jemaat kita pun harus terus belajar. Kita harus belajar dalam hidup.
Jangan punyai mentalitas di mana kita itu akhirnya menjadi orang yang menyembunyikan, meninggalkan, dan mager. Dan kontras ini saya percaya Tuhan ingin kasih tahu sama kita bahwa terus belajar itu adalah bentuk kesetiaan kepada Tuhan. Dengan semua yang Tuhan percayakan, kita belajar. Ini adalah bentuk kesetiaan kepada Tuhan. Tapi ketika kita berhenti belajar, maka ini adalah bentuk lain dari kemalasan. Dan kemalasan adalah bentuk lain dari pemberontakan terhadap sang pemberi talenta. Saya ulang, kemalasan adalah bentuk lain dari pemberontakan terhadap sang pemberi talenta. Kadang-kadang kita jadi orang Kristen gampang banget ngomong yang klise, ya enggak? Wah, sukses ya, bagus ya. Kan kita jadi orang Kristen mesti rohani gitu kan. Ah, enggak, bukan saya, Tuhan doang. Itu dari Tuhan. Sorry to say, mulut kita ngomong dari Tuhan, kita beneran memaknai itu dari Tuhan enggak? Kita bisa bilang itu dari Tuhan, tapi itu keluar dari hati kita, bener enggak? Atau jangan-jangan itu cuman apa sih? Lip service, sugar coating doang. Karena kita Kristen, karena kita supaya kelihatan baik di depan orang, lalu kita bilang Tuhan aja. Padahal kita menjadikan itu milik kita. Kita nggak bertanggung jawab, kita mengambil itu jadi bagian kita. Padahal kita tahu betul bahwa semuanya datang dari Tuhan. Somehow kita harus mengakui bahwa hidup kita itu punya berhalanya. Hari ini zaman now itu Gen Z, ampun Gen Z, ampun. Gak bermaksud untuk gimana. Tapi anak zaman now itu suka istilah mager. Aduh mager nih. Mager! You know what? Saya belajar di dunia digital platform, social media, saya belajar industrinya. Hari ini pun saya akui, saya masih belajar. Saya belajar, saya serap terus dari orang-orang pelaku industri bisnis tersebut. Saya masuk, saya duduk, saya amati, saya tanya. Gimana sih sekarang industri? Saudara, banyak orang mengatakan, Andrey Thunggal, lu maju banget dalam pelayanan lu. No. I'm still learning dan gue masih dikit. Gue akui banyak yang gue mesti pelajari. Dan so much things to learn. Gue berusaha untuk bertanggung jawab. Karena gue juga cupu lah gitu loh. Saudara, hari ini kita melihat bahwa industri hari ini itu bergerak memanfaatkan yang namanya natur dosa manusia. Natur dosanya salah satu tuh apa? Kemalasan. Coba perhatikan baik-baik. Industri food and beverage semuanya menjadikan instan itu jadi pilihan buat kita. Setuju? Karena kita males mengikuti proses yang lama. Betul? Kita pengen sesuatu yang praktis. Gak ada yang salah dengan yang instan, gak ada yang salah dengan yang praktis, tapi salah ketika itu affects our life. Jadi kita tuh cuman harapin yang instan-instan aja. Semuanya instan, mulai dari mie instan, ya kan? Bubur instan, sampai cuanki instan pun kita makan. Kan gitu kan? Everything instan. Tapi instan itu menjadi salah kalau kita tuh akhirnya gak mau untuk berproses. Teknologi membuat kita begitu mudah sampai-sampai kita dengan HP aja kita tetot, ojol datang bawa makanan, right? Kita udah gak usah susah-susah, kenapa? Kita semua ingin dinyamankan. Dan let me tell you, ada satu berhala dalam hati kita yang bernama kenyamanan. Berhala itu driving kita, mendrive hidup kita sampai-sampai kita choose everything. Barometernya apa? Nyaman gak buat saya? Betul? Yo bro, latihan di gereja. Sorry bro, mager. Jadi kita choosing things berdasarkan nyaman. Di gereja ada pembinaan nih. Atau kelompok kecil nih. Gak nyaman. Kita memilih sesuatu berdasarkan apa? Kenyamanan. Dan sorry to say, kenyamanan itu berhala. Kita gak butuh punya patung di depan rumah atau di pinggir pintu. Tapi ada satu yang kita sembah. Apa itu? Kenyamanan kita. Kepentingan kita. Mager menurut saya adalah sesuatu yang mungkin kita harus amati. Hati-hati, ini adalah berhala. Kalau zaman now orang bilang YOLO. YOLO ya? Tahu ya? Tahun 2012. Aduh siapa namanya? Udah gak penting, lupa saya.
yang bikin lagu. Terus kemudian ada istilah YOLO. You only live once. Lalu orang bilang begini, YOLO, ya udah hidup karena hidup cuma sekali. Nikmati aja, enjoy aja. Itu bukan Kristen bro, itu dunia. Kekristenan mengakui bahwa hidup di dunia cuma sekali. Oke? Sama-sama YOLO, saya percaya. Tetapi because you only live once, so live, hiduplah bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena hidup cuma sekali. Karena hidup cuma sekali, bukan buat dihancur-hancurin. Bukan buat dibuang-buang. Bukan buat disia-siakan. Tapi hidup cuma sekali, hiduplah dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bertanggung jawab di hadapan Tuhan. So belajar itu fun. Kadang kita cuma terfokus pada prosesnya yang menyakitkan. Keluar dari zona nyaman, betul nggak? Karena belajar itu menarik kita keluar dari zona nyaman. Tapi kita tahu ketika kita ditarik keluar dari zona nyaman, kita sedang overcome berhala kenyamanan itu. Amin. Kita sedang overcome dan Tuhan sedang menguduskan kita. Tuhan sedang menguduskan di hati kita berhala kenyamanan itu. Tuhan sedang buang keluar. Dan kalau kita menemukan itu, saudara-saudara, ada sebuah sukacita. Karena apa? Hidup ini saya pertanggungjawabkan dengan baik di hadapan Tuhan. Saya teringat sebuah quotes. As we got older, ketika kita makin dewasa, kita makin tua, makin tambah umur. Terimalah kenyataan itu. Ketika kita makin tambah umur, kita akan makin wise. Amin. Termasuk kebahagiaan, itu akhirnya kita makin ngerti apa yang sebenarnya membahagiakan. Betul? Ada masa dulu kita rakusnya minta ampun. Lihat all you can eat, kita gak bisa tahan diri. Betul gak? Itu gue sih, itu saya. Ada masa saya rakusnya minta ampun kalau lihat all you can eat, mata wah makan ngakok. Sampai saya pernah mau hampir mati gara-gara rakus. Ini cerita beneran, ya. Saya nggak punya waktu untuk cerita, tapi saya yakin makin kita bertambah umur, kita akhirnya ngerti bahwa that's not the source of happiness. Source of happiness adalah ketika kita menemukan sesuatu yang lebih indah. Kalau saya sekarang makan, saya makan gak harus kenyang. Tapi saya ingin makan sesuatu yang benar-benar berkualitas. Dan faktor kedua, saya makan sama siapa. Nah ini boleh jadi gombalan yang lagi pacaran. Amin. So, what is happiness? Bagi orang Kristen, happiness is when you live berkenan kepada Tuhan. Waktu hidupku baik, hidupku benar, hidupku berkenan, Tuhan senang, aku pun senang. Dan saya berdoa, Anda semua, jemaat, Anda hidup memperkenankan hati Tuhan. Anda menemukan hidup yang berbahagia, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang membahagiakan, hidup yang memuaskan. Life is fun. Karena temanya life is fun, saya nggak tutup dengan lagu-lagu yang bikin kita nangis-nangis. Tapi saya tutup dengan sebuah pantun yang menyenangkan. Bisa? Yuk, saya mau pantun sedikit sama saudara-saudara. Oleh skincare, muka glowing, usir flek, hilang kerutan. Cakepnya kurang. Fun dong jadi orang ya. Oke, saya ulang ya. Oleh skincare, muka glowing, usir flek, hilang kerutan. Gitu. Kalau hidup harus growing, karena hidup milik Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Semoga kita hidup untuk Tuhan. Dan ketika kita hidup untuk Tuhan, engkau puas dengan hidupmu. Dan engkau akan berkata kepada generasi, istrimu, suamimu, anak-anakmu, aku menghidupi hidup yang memuaskan. Because life is fun in God. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.